Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati di kelas Teosofi, Teologi dan Tasawuf. Pertemuan kita pada kali ini akan membahas seputar Tarikhul Aqidatil Islamiyah, sejarah akidah Islam. Sebelum kita membahas perihal sejarah akidah Islam ini, Syekh Muhammad Abduh, salah satu tokoh Mesir, tokoh ulama dari Al-Azhar, dalam kitabnya Risalatul Tauhid mengatakan, walladzi alaina i'tiqaduhu, i'tiqad kami, ulama besar terkenal dengan Al-Musrih, ya, tokoh pembaharu Islam. An-din al-Islam dinun tauhidun fil aqaidi. Dalam konteks akidah, konteks usuluddin, konteks tauhid, konteks ilmu kalam, Islam adalah agama yang satu. Sebagaimana kata tauhid itu sendiri artinya adalah menyatukan. La dinu tafriqin fil qawaidi, bukan agama yang bercerai-berai dalam tauhidnya. Al-aqlu min asyaddi a'wanihi. Peran rasio, peran akal dalam tauhid adalah menolong untuk memperkokoh tauhid itu sendiri. Wa naqlu min aqwa arkanihi. Sedangkan Al-Quran, Al-Hadis yang kita sebut dengan An-Naql itu adalah rukun tiang terkokoh dari bangunan tauhid itu sendiri. Para mahasiswa yang saya hormati, maka pembahasan kita pada kali ini kita akan membahas seputar pertama al-aqidah, asasu risalati wa zubdatu da'watir rasul alaihi wassalatu wassalam. Akidah, tauhid, usuluddin adalah fondasi, risalah, dan inti dari dakwah semua rasul min ladun Adam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman Nabi Adam sampai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita juga akan membahas al-aqaid al-islamiyah fi ahdir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih tipologi, bagaimana sih metodologi akidah Islam di zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu bagaimana sih Rasul itu menancapkan dan mengajarkan akidah kepada para sahabatnya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah al-aqaid al-islamiyah fi ahdi khulafa'ir rasyidin, yakni akidah Islam di zaman keempat pengganti Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau sejak abad tahun ke-11 sampai ke-40 Hijriah. Selanjutnya adalah yang keempat, al-aqaid al-islamiyah fi ahdil Umayyin. Kita akan membahas seputar akidah Islamiyah, apa sih yang muncul dan perkembangnya dan perkembangan akidah di zaman dinasti Umayyah, terhitung sejak tahun 41 sampai 132 Hijriah. Dan yang terakhir adalah al-aqaid al-islamiyah fi ahdil Abbasiyyin wa hatta asrin nahda al-hadisah. Apa saja perkembangan dan yang terjadi dengan akidah Islam di zaman dinasti atau khilafah Abbasiyah, terhitung sampai 132 Hijriah sampai dengan era modern ini. Para sahabat yang berbahagia, pertama adalah al-aqidah asasu risalati wa awwalu wa zubdatu da'watir rasul alaihi wassalatu wassalam. Akidah itu adalah dasar risalah dan ajakan serta inti sari dakwah dari para rasul itu sendiri. At-tauhid fitratul insan, teman-teman. Tauhid bahwasanya Allah itu satu, bahwasanya manusia itu mempunyai Tuhan, itu adalah fitrah manusia, adalah sesuatu yang sudah terinstal di alam bawah sadar manusia, sesuatu yang menjadi lokomotif kehidupan manusia dan di bawahnya sana. Tauhid sebagai fitrah manusia ini bisa kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min durihim
Wa id akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil min bani Adam, dari anak turun Adam, min duhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim, dan di alam arwah itu Tuhanmu berkata, bukankah aku adalah Tuhan kalian semua? Tuhan berkata kepada seluruh arwah manusia, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian semua? Qalu bala syahidna, maka di alam arwah itu seluruh Bani Adam, keturunan Adam sebelum rohnya diciptakan ke kandungan ibunya, mereka bersaksi, ya Tuhan kami, bersaksi Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Tuhan kami. Ayat ini Al-A'raf 172 ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwasanya tauhid itu adalah fitrah dan syahadah, persaksian manusia di alam arwah sudah terinstal dalam memorinya, dalam hatinya, bahwasanya dia telah bertauhid kepada Tuhan. Selanjutnya, jika kita melihat para nabi, para rasul, nabi 124.000, kemudian rasul ada 313 rasul yang wajib kita ketahui, ada 25, yakni sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebagaimana tertera dalam Al-Quran. Oke, para nabi sejak Nabi Adam sampai para rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dinuhum wahidun, agamanya hanya satu. Agamanya adalah Islam. Nabi Adam Islam, Nuh Islam, Adamun, Idrisun, Huduma, Saleh, wa Ibrahim, kullun muttaba, Lutun wa Ismail, Ishaq, kada Yaqub, Yusuf wa Ayyub tada, Syu'aibu, Haruna wa Musa wa Ilyasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman muttaba, Ilyasu, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Taha, Khadimun Dagaya. Oke. Itu adalah 25 para rasul yang harus kita ketahui. Semua sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dinuhum wahid, agamanya hanya satu, yakni Islam. Sebagaimana bisa kita ketahui dalam Quran Ali Imran ayat 19, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Jadi jika Tuhan, semua nabi dan rasul sejak Adam sampai Nabi Muhammad SAW, Tuhannya adalah Allah, maka agama mereka juga satu, yakni Islam. Sebagaimana juga kita ketahui dalam Al-Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina, pada siapa mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Oke, agama mereka satu. Kemudian akidah para nabi dan para rasul juga wahid dan juga satu. Akidahnya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan nabinya, ya kalau rasulnya adalah Adam, ya wa anna Adam Rasulullah. Jika Nuh, ya wa anna Nuh Rasulullah. Jika Isa, ya wa anna Isa Rasulullah. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, maka syahadatnya adalah, syahadat tauhidnya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian syahadat rasulnya adalah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, akidah para nabi dan para rasul itu satu, bisa kita ketahui dalam Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika min rasul, wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu, illa nuhai ilai, kecuali kami wahyukan padanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku, firman Allah. Oke. Selanjutnya, jika agama mereka hanya Islam, jika akidah mereka adalah la ilaha illallah, maka syariat mereka, hukum fikih mereka, syariatuhum wa manahijuhum mukhtalifatun, berbeda-beda. Sebagaimana bisa kita lihat dalam Al-Maidah ayat 48, la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Oke, ini ayatnya.
bahwasanya syariat para nabi, para rasul itu berbeda-beda. Coba kita praktekkan. Oke. Kalau umat Nabi Muhammad SAW melahirkan kembar laki-laki dan perempuan, kemudian melahirkan laki-laki dan perempuan dari satu rahim, maka mereka tidak boleh menikah karena mereka terlahir dari satu rahim. Tapi bagaimana dulu anak Nabi Adam alaihissalam, walaupun mereka lahir dari Dewi Hawa, dari ibu Hawa, maka mereka boleh menikah, tapi dengan kesinan. Nah, itu. Dan selanjutnya dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu kalau ada perempuan haid, maka yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan adalah hubungan badan yang inti. Selain yang tidak inti itu boleh. Oke. Kalau dalam nabi-nabi Bani Israel, Bani Israel, maka jika ada perempuan yang haid, maka perempuan itu tidak boleh masuk rumah. Seorang laki-laki tidak boleh memakan makanan yang sudah haid. Perempuan itu harus diletakkan di rumah yang kedua, artinya di belakang rumah. Nah, itu syariat. Selanjutnya, jika umat Nabi Muhammad SAW dia melakukan dosa, maka dosa itu tidak akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai sang pelaku menampakkan diri atau menceritakan perbuatan dosanya. Nah, tapi kalau umat-umat Bani Israel, umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, maka dosa itu jika Anda melakukan dosa malam hari, maka di pagi harinya dosa itu akan ada tertera di pintu Anda. Dan jika Anda melakukan dosa di siang hari, maka ketika malam hari dosa Anda akan terpampang di pintu Anda. Inilah sahabat-sahabat yang harus kita ketahui bahwasanya Nabi dan Rasul itu agamanya satu, tauhidnya satu, tapi syariatnya yang berbeda. Oleh karena itulah, jika kita lihat Al-Anbiya sudah kita terangkan bahwasanya sebagai tali akidah itu para Nabi dan Rasul itu satu. Kemudian walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Ada hal 36 Allah berfirman yang menyatakan akidah para nabi juga satu. Akidah para rasul itu juga satu. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Bunyi utusan itu adalah U'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, maka dalam konteks inilah, karena akidah itu adalah asas dari risalah, dasar fondasi dari risalah, dan intisari dari ajakan para Rasul alaihi wasallam, maka akan kita lihat jika Rasulullah SAW Nabi Muhammad itu usianya 63 tahun, berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, maka risalah Makkiyah, yaitu risalah ketika ajaran-ajaran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dan oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya, maka intinya adalah ad-da'wah ila tauhid, ketauhidan, pemurnian ibadah kepada Allah, mengakui kerusulan Nabi Muhammad, kemudian percaya kepada hari kiamat, kepada surga, kepada neraka dan lain sebagainya. Baru 10 tahun di periode Ar-Risalah Al-Madaniyah, periode Madinah, baru ada kewajiban untuk beribadah, bermuamalah, adanya undang-undang tentang mawaris, keluarga, jihad, kemudian silaturahim, hubungan antara orang muslim dengan non muslim, hubungan antara negara muslim dengan negara non muslim, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Oke. Kita tetap dalam Al-Aqaid Al-Islamiyah fi Adi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah Islam di zaman Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Teman-teman, menurut Imam Mahmud Syaltut, yakni Al-Imam Al-Akbar, salah satu profesor dan ulama besar dari Universitas Al-Azhar, beliau mengatakan al-Islam aqidah dan wa syari'atan. Islam itu memiliki dua fondasi yang tidak boleh kita lupakan. Pertama ada sisi akidahnya, dia disebut dengan usul. Yang kedua ada sisi syariahnya, dia disebut dengan furu'. Akidah letaknya di hati, syariah letaknya adalah pengamalan tentang hukum 5. Wajib, sunnah, makruh, sunnah mubah. Oke, ada yang kita kenal dengan taklifi itu ya. Oke, selanjutnya, kalau kita lihat akidah di zaman akidah, tauhid, usuluddin, ilmu kalam, itu namanya ya, fikul akbar. Maka di zaman Rasul usulul akidah, dasar atau sumber dari akidah itu adalah hanya dua. Pertama, kitabullah. Yang kedua, sunnah Rasulullah SAW. Baik ketika Rasul mencontohkan sendiri dengan perbuatannya atau Rasul menerangkan dengan perkataannya. Oke, itu hanya dua. Jadi kitabullah. Jadi permasalahan tauhid, permasalahan akidah, usuluddin oleh Rasul diterangkan dengan kitabullah dan dengan sunnahnya. Kemudian permasalahan akidah yang sering dibicarakan dalam Rasulullah adalah pertama tentu tentang kemarifatan kepada Allah, kepastian Allah, ruh, kebangkitan dari kubur, surga, neraka, kenabian Nabi Muhammad, keimanan, hubungan antara Islam dengan agama yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kaifiyatul ta'limi wa tarsyikil akidah, bagaimana sih Rasul itu mengajarkan dan menanamkan akidah di dada para sahabatnya. Maka yang pertama adalah uswatun hasanah, Rasul mencontohkan dirinya sendiri pertama sebagai sosok yang bertauhid, sosok yang beriman, sosok yang berakidah. Kemudian jika dengan ahli kitab ya dengan ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, Rasul menggunakan al-muhawarah, diskusi. Tapi jika menggunakan jika dengan orang-orang musyrik, yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya, maka yang dibuat adalah metodologi al-mujadalah. berdebat. Oke, itu akidah ya. Selanjutnya jika syariah maka ini akan kita terang. Jika syariah maka sumbernya adalah kitabullah dan Rasulullah Muhammad SAW. Kitabullah mencakup dasar-dasar yang bersifat universal dan bersifat umum. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkannya dengan lebih detail, baik dengan menafsirkan, baik dengan menerangkan, baik dengan membatasi yang masih umum, menerangkan dengan perinci yang masih bersifat global. Kemudian watarakal baba maftuhan li imma'iha bil ijtihad wan nadhar. Oke, selanjutnya adalah kita tetap dalam al-aqaid al-islamiyah fi ahdi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Teman-teman, bagaimana sih posisi Rasul dan para sahabat itu dalam mengajarkan dan memantapkan akidah atau kalam atau tauhid atau usuluddin agar para sahabat memiliki keimanan yang mantap, tauhid yang mantap dan akidah yang tak tergoyahkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yalja'u ilal khiwar wal jidal. Rasul itu tidak menggunakan metodologi diskusi dan berdebat kecuali kepada orang ahli kitab dan orang-orang musyrik. Jadi jika yang diajak bicara itu adalah orang yang sudah beriman atau para sahabat Rasul, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pertama uswatun hasanah, yang kedua adalah mau'idah. Oke. Yang selanjutnya, bahkan Rasul itu nahal muslimin an muwarasatil jidali bi qasdi tahsil syai'in min usuliddin. Bahkan Rasul itu melarang para sahabatnya untuk menggunakan metodologi debat dengan sesama orang beriman, dengan satu sahabat dengan sahabat yang lain, walaupun tujuannya adalah untuk mencari kebenaran dalam konteks usuluddin. Karena yang diinginkan Rasul adalah praktek bagaimana orang yang belajar ilmu tauhid
ilmu iman, ilmu akidah itu menjadi orang yang berakidah, orang yang beriman, dan orang yang berusuluddin. Bukan orang yang pintar dari dalam ilmunya, tapi yang dimaksud Rasul adalah orang yang memiliki sifat dan menjadikan dirinya tempat iman, tempat tauhid, tempat akidah. Selanjutnya, Rasul tidak hanya melarang untuk berdebat dalam menghasilkan konteks tauhid, bahkan amar al-muslimina bil wuqufi fi usuluddin inda kitabillah wa sunnati rasulihim. Karena Rasul masih hidup, maka Rasul mengatakan memerintahkan para sahabatnya dalam konteks akidah, usuluddin, ilmu kalam, jangan gunakan ilmu mantik, jangan gunakan ilmu filsafat, tapi jadikanlah kitabullah wa sunnatu rasulihi sebagai sumber utama. Oke, selanjutnya adalah mauqif Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat. Karena para sahabat ini jelas ya, mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka yakrahun al-bahsa wal jidal fi usul al-aqidah. Mereka tidak suka berdebat dalam konteks tauhid, akidah, usuluddin, ilmu kalam, fikul akbar. Bahkan mereka berkeyakinan annahu la sabila ila taqriri syai'an min usul al-aqidah ila bil wahyi. Dalam konteks tauhid, akidah, satu-satunya jalan untuk menemukan kebenaran adalah dengan mengikuti Al-Quran dan mengikuti Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya kita akan melihat teman-teman ini ada sebuah kata mutiara yang sangat bagus dari Dr. Abdul Halim Mahmud. Tentu saja beliau adalah ulama besar, profesor dari Al-Azhar University. Ketika beliau memberikan kata pengantar kitab Al-Aqidah Islamiyah, Aqidah Islam sebagaimana diterangkan Al-Quran Karim, karya Abu Zahra, Syekh Abu Zahra ya. Dalam kata pengantar tersebut beliau mengatakan Islahul Mujtama'at Al-Islamiyah, untuk kembali mereformasi, untuk kembali membangkitkan peradaban dan kebudayaan umat Islam. Satu-satunya jalan adalah berrujuki fi fahmi tauhid minal kitabil karim wa sunnah an-nabawiyah wal istirsyad bihima. Satu-satunya jalan untuk menyatukan umat Islam dalam konteks tauhid, akhirnya mereka bisa bersatu, bisa rukun dalam berbagai madhab akidah mereka adalah kembali mengembalikan ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu fikul akbar kepada rujukan primernya, yakni kitabullah dan sunnah Sayyidi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, inilah kalau yang dilakukan oleh Sayyidi Rasulullah. Coba akan kita lihat ya. Jadi suatu saat itu dalam kitab Tafsir Marwiyah diriwayatkan oleh Imam Tuhaq, ada orang-orang musyrik Mekah itu mengutus Amir bin Tufail untuk menemui Rasul. Diminta untuk menyampaikan pesan seperti ini pesannya. Muhammad, sungguh engkau telah syakokta asona, engkau adalah orang yang mencerai-beraikan kami. Sebab ta'alihatan engkau juga memaki-maki Tuhan kami. Wa khalafta dina abaika, bahkan engkau tidak mau mengikuti agama nenek moyangmu. Muhammad, fa in kunta fakiran agnainaka, jika kamu itu fakir akan kami kayakan engkau. Wa in kunta majnunan dawainaka, jika kamu gila akan kami obati. Wa in kunta hawaita imra'atan zawwajnaka, jika kamu ingin menikahi seorang perempuan akan kami nikahkan. Maka Rasul mendengar tawaran ini dari orang-orang musyrik. Dia berkata, aku bukan orang gila, aku juga bukan orang fakir, aku juga tidak tergila-gila pada wanita, aku hanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Ad'ukum min ibadatil asnam ila ibadatihi. Tujuanku hanya satu, akan mengajak kalian menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Oke, kemudian Amir bin Tufail kembali kepada para tokoh musyrik, kemudian oleh tokoh musyrik diutus kembali kepada Rasul. Katakan kepada Muhammad, katakan seperti ini. Muhammad, bayyin lana jinsa ma butika. Muhammad, coba terangkan kepada kami apa sih jenis Tuhan? Amin dahabin, amin fiddatin, apakah dari emas, apakah dari perak? Maka karena metodologi yang dipakai oleh Rasul itu adalah pertama usulnya
sumbernya itu adalah kitabullah wa sunnati rasulih. Kemudian Rasul tidak suka berdebat dalam konteks akidah dan tauhid, maka Rasul menunggu jawaban dari Allah, maka Allah menurunkan Qul huwallahu ahad, katakan di Muhammad, dia Allah itu Esa. Allah somad, dia tempat berlindung, meminta segala hajat. Dia tidak dilahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang menyamai, membandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah arti daripada akidah Islamiyah di zaman Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan masuk pada perkembangan kedua, al-aqaid al-islamiyah fi ahdi khulafa'ir rasyidin. Perkembangan akidah Islam di zaman Khulafa'ir Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, atau mulai tahun ke-11 sampai 40 Hijriah. Oke, pertama akidah, dalam konteks akidah dan permasalahan akidah maka tidak banyak berbeda atau mungkin bisa dikatakan sama sebagaimana Sayyidina Rasulullah SAW. Kemudian cara untuk mengajarkan, memantapkan akidah, usuluddin, ilmu kalam, tauhid dalam hati orang beriman juga sama, yakni bahwasanya para sahabat, empat sahabat ini, empat khalifah ini, dan para sahabat yang di bawahnya menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dan tidak menggunakan metode berdiskusi kecuali jika berhubungan dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan tidak menggunakan metodologi berdebat, menggunakan argumen yang pasti dan tepat kecuali dengan orang-orang musyrik yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian artinya dalam permasalahan akidah zaman ke Khulafa'ur Rasyidin ini sama dengan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang berbeda adalah al-masail al-amaliyah dalam masalah masalah aplikatif pengamalan agama. Oke, dalam pengamalan agama ini pengamalan fikih, artinya bukan pengamalan akidah, pengamalan fikih. Ada al-ikhtilafat, ada beberapa perbedaan dan bahkan terjadi banyak perbedaan. Kemudian menurut Imam Syahrustani bahwasanya perbedaan yang paling mencolok awalnya adalah perbedaan, bukan perbedaan akidah, tapi perbedaan amaliyah, ya. Perbedaan amaliyah, perbedaan metodologi untuk menyebarkan Islam, perbedaan metodologi berislam, bukan metodologi akidah. Oke, usuluddin bukan. Kemudian menurut beliau mengatakan ba'dul khilafat al-amaliyah adu ma khadruha hatta saradatu silah bil aqaid. Beberapa permasalahan amaliyah yang bersifat pengamalan agama. Oke, bersifat zahir ya. Kalau akidah itu kan bersifat batin karena dia kepercayaan. Itu beberapa permasalahan ini, masail amaliyah ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan akidah. Dan yang paling besar bahayanya adalah perbedaan para sahabat setelah wafatnya Rasul seputar khilafah. Siapakah yang menggantikan dan paling tepat menggantikan Rasul dalam bidang keduniaan, memimpin dunia, dan dalam bidang memimpin agama. Oke, dalam hal ini para sahabat terpecah menjadi tiga. Nah, inilah awal perpecahan yang paling sengit ya. Man aulan nas bi khilafatin nabi fi hukmi ummati, siapa sih yang paling berhak dan paling cocok dan paling tepat ini menggantikan Rasul. Rajulan minal ansor alladzina amanu wa nasur, apakah golongan ansor yang telah menerima hijrah Rasul dan menolong perjuangan Rasul. Rajulan minal muhajirin alladzina sabaru ilal Islam wa udu wa sabar, ataukah orang-orang muhajir, orang-orang Mekah yang berpindah ke Madinah yang mereka adalah as-sabiqun al-awwalin fil Islam, orang yang pertama kali masuk Islam, orang yang membela Rasul pertama kali, disakiti kala membela Rasul, dan mereka bersabar. Ataukah yang berhak menjadikan khalifah itu adalah rajulun min itratin nabi wa alihi, ataukah keluarga Nabi itu sendiri. Inilah perpecahan, bukan akidah sebenarnya, ini adalah masalah dunia. Ya, namun akhirnya membentuk sebuah akidah-akidah madzhab Islam tersendiri.
Oke, ikhtilaful muslimina fil masail al-amaliyah fi ahdi khulafa'ir rasyidin, beberapa permasalahan yang bersifat amaliyah bukan bersifat akidah ya. Yang tujuannya adalah untuk iqamatu marasim syar'i wa idamatu manajidin, agar agama ini, agar Islam itu tetap jaya dan tetap ada di bumi ini. Itulah tujuan yang menyebabkan lahirnya perbedaan umat Islam dalam permasalahan amali. Yang pertama, di era Abu Bakar, para sahabat itu berdebat sengit perihal keputusan Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian setelah keputusan Abu Bakar sebagai khalifah diterima, maka muncul lagi perdebatan para sahabat seputar tansisu Abu Bakar ala Umar bin Khilafah. Sebelum Abu Bakar wafat, secara langsung Abu Bakar menunjuk Umar sebagai khalifah kedua. Saat itu para sahabat baik Ansor, Muhajirin atau keluarga Nabi berdebat sengit. Kok bisa Abu Bakar mewariskan khalifah kepada Umar bin Khattab? Abu Bakar dipilih oleh para sahabat, Umar bin Khattab menjadi khalifah atas restu dan mandataris dari Abu Bakar. Akhirnya sebelum Abu Bakar wafat ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau memberikan khalifah itu kepada Umar? Dia adalah orang yang keras, orang yang kaku dalam beragama. Sedangkan engkau adalah orang yang lemah lembut. Maka jawab Abu Bakar, seandainya Allah mencabutku sekarang dan aku ditanya Allah, kenapa engkau menjadikan Umar sebagai khalifah? Maka aku jawab, dia adalah umat Muhammad SAW yang terbaik. Oke. Selanjutnya Abu Bakar wafat, maka Umar bin Khattab menjadi khalifah. Oke. Perdebatan para sahabat dan para tabi'in yang keras adalah ittikhadu Umar fi amna khilafah minasyura. Umar menjadikan musyawarah di antara para sahabat untuk menentukan penggantinya. Akhirnya dari musyawarah ke-6 sahabat, mereka mengadakan musyawarah, mengadakan pemilihan di antara 6 orang itu, dan akhirnya Utsman bin Affan yang menjadi khalifah ketiga. Selanjutnya di era kepemimpinan Utsman bin Affan 12 tahun, Abu Bakar 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, Utsman bin Affan 12 tahun. Maka di antara keputusan ijtihad amaliyah yang menjadi perdebatan para sahabat dan para tabi'in ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah adalah suatu saat Rodda Utsman al-Hakam bin Umayyah. Utsman mengembalikan Hakam bin Umayyah ke Madinah, padahal dulu Rasul SAW ketika hidup membuang Hakam bin Umayyah tidak boleh masuk Madinah. Karena itulah dia disebut dengan Turaidah Rasulullah, orang yang dibuang oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, keputusan yang menjadikan polemik para sahabat dan masyarakat Islam saat itu adalah Iwa Utsman Abdullah bin Abi Sarh. Ada seorang yang bernama Abdullah bin Abi Sarh. Dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghalalkan darahnya, kemudian dia diusir juga oleh Rasul. Namun ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, Utsman malah menjadikan Abdullah bin Abi Sarh gubernur Mesir. Selanjutnya pertentangan perbedaan pendapat para sahabat yang membuncah adalah ketika zaman Utsman bin Affan adalah fisaurah ala Utsman wa fi maqatanihi, adalah sebuah demo besar-besaran yang menuntut Utsman mundur dari jabatan khalifah dan berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Bahkan pada saat itu di antara tabi'in mengatakan qutila dzulman wa udwanan. Ada yang berkata Utsman itu dibunuh secara zalim. Namun golongan yang lain mengatakan bahkan Utsman itu dibunuh dan dia memang harus dibunuh, dan pembunuhan Utsman itu adalah sebuah kebenaran. 12 tahun Utsman memimpin umat Islam, kemudian berganti kepada Ali bin Abi Thalib. Banyak hal yang terjadi di era Ali bin Abi Thalib, tapi dalam konteks akidah tetap satu. Usulnya adalah Quran dan Al-Hadis. Kemudian manhaj takriri akidah, tidak suka berdebat.
tapi lebih kepada pengamalan kepada tauhid itu sendiri. Di antara permasalahan yang terjadi adalah pertama fi khuruji wa harbi Talha wa Zubair aliyan fi ma'rifati Jamal. Oke, terjadinya perang Jamal. Siti Aisyah dibantu oleh Talha, dibantu oleh Zubair, dan beribu-ribu umat Islam memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya adalah inkaru Muawiyah li imamati Ali. Oke, adanya perang Siffin yang terjadi antara sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena Muawiyah tidak mau mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Oke, ini yang paling jelas dalam konteks akidah. Pasca perang Siffin dengan tahkim Ali mundur dari jabatan khalifah, kemudian Muawiyah menjadi khalifah, maka terjadilah sebuah fitnah yang besar dalam umat Islam, yakni lahirnya madhab politik, madhab akidah. Madhab akidah yang lahir dari politik, yakni madhab Khawarij dan madhab Syiah. Madhab Khawarij, orang yang sangat membenci Ali bin Abi Thalib, dan madhab Syiah, madhab yang sangat memuja-muja Ali bin Abi Thalib. Itulah perkembangan akidah Islam di zaman Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya kita akan membaca bagaimana sih al-aqaid al-islamiyah fi ahdi Umayyin. Kondisi akidah Islam di zaman dinasti Umayyah sejak tahun 41 sampai 132 Hijriah. Oke, yang pertama adalah halatul aqid al-islamiyah, kondisi akidah Islam. Oke, di tahun ini terjadi tatamurun kabirun. Terjadi banyak perkembangan perihal akidah dan banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam akidah sehingga adat ila tafarruqil muslimin yang menjadikan barisan orang Islam itu terkotak-kotak, terpecah-pecah. Oke. Ada yang Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang Syiah, ada yang Khawarij, ada yang Murji'ah, ada yang Qadariyah, ada yang Jabariyah. Terlahir di abad ini, di era ini. Kemudian metodologi untuk mengajarkan dan memantapkan akidah di dada para pendengarnya adalah banyak lebih sering menggunakan diskusi, perdebatan, dan menggunakan cara berpikir logika mantiki dan logika filsafat. Jadi tidak lagi menggunakan uswatun hasanah, tidak lagi kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, tapi kepada perdebatan akliyah, perdebatan rasional menggunakan ilmu mantik dan ilmu filsafat. Selanjutnya, abrazul musykilat wa aksaruha khiwaran wa jidalan. Oke, kemudian di tahun 41 sampai 132 Hijriah ini atau era dinasti Umayyah ini, perdebatan yang paling sengit terjadi atau diskusi yang paling panas yang terjadi adalah perihal qada, qadar, dan kemampuan seorang hamba untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Oke, atau yang kita kenal dengan madhab qadariyah dan madhab Mu'tazilah ya. Dipelopori oleh Ma'bad al-Juhaini. Oke, Ma'bad al-Juhaini yang wafat tahun 80 Hijriah. Oke, selanjutnya dilakukan oleh Ghalan ad-Dimashqi dan kemudian dikembangkan menjadi Ma'bad al-Juhaini dan Ghalan ad-Dimashqi ini nanti akan dikenal dengan madhab Qadariyah. Oke, selanjutnya adalah khalqul Quran wasifatul ilahiyat. Adalah permasalahan seputar apakah Al-Quran itu makhluk atau Al-Quran itu tidak makhluk. Apakah sifat Allah itu hadis atau qadim,
Apakah sifat Allah itu sifat ataukah sifat Allah itu adalah zat Allah. Dipelopori oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian diadopsi oleh Jahm bin Sofyan ar-Rasibi. Oke, yang ketiga adalah permasalahan dosa besar dan hukum orang yang melakukan dosa besar yang dipelopori oleh Al-Khawarij. Inilah permasalahan-permasalahan yang sengit terjadi dan diperdebatkan oleh tokoh-tokoh madhab saat itu. Oleh tokoh-tokoh madhab saat itu. Oke, selanjutnya adalah jika kita lihat, maka ada al-madhahib as-siyasah wal firaq ad-diniyah fi hadzal ahdi. Kita ketahui bahwasanya di era ini terlahir banyak perpecahan madhab akidah. Mulai ada Sunni, ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, dan ada Qadariyah lahir di era ini. Maka dapat kita petakan bahwasanya al-madhab as-siyasiyah wal firaq ad-diniyah fi hadzal ahdi, madhab politik yang akhirnya menjadi madhab akidah diniyah adalah dua, pertama Syiah dan yang kedua adalah Khawarij. Kemudian jika murni madhab akidah yang lahir di era ini adalah pertama Qadariyah, dipelopori oleh Ma'bad al-Juwaini dan Muhammad ad-Dimashqi. Kemudian ada Jabariyah dan Murji'ah. Kemudian juga ada Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha. Oke, kemudian mauqif ba'di sahabat di era ini ada beberapa sahabat ketika Ma'bad al-Juwaini, Ghalah ad-Dimashqi, Ja'ad bin Dirham ini mengembangkan pemikiran qadar dan istitoah atau qadariyah. Ini beberapa sahabat masih hidup, diantaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abi Aufa, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan selainnya. Para sahabat dengan tegas menolak pemikiran adanya faham qadariyah, menolak dengan tegas bahwasanya manusia itu mampu melakukan sesuatu terlepas tanpa pertolongan Tuhannya. Oke. Oke, kita akan melanjutkan. Setelah era Umayyah selesai, maka kita memasuki al-aqaid al-islamiyah fi adil Abbasiyah. Perkembangan akidah di era Abbasiyah, ya, tahun 132 Hijriah sampai fase modern. Oke. Tahun 132 Hijriah sampai 324 Hijriah itu terkenal dengan Asrusiyah dan Wahiyah dan Mu'tazilah. Hampir 2 abad Mu'tazilah menjadi pionir, Mu'tazilah menjadi pemikiran madhab akidah yang digandrungi dan bahkan menjadi madhab akidah resmi dari dinasti Abbasiyah. Oke. Oleh karena itulah maka madhab Mu'tazilah rawaju manhajin nadhari al-i'timad 'ala al-mantiqi wal jidari. Maka Mu'tazilah sebuah mata pemikiran yang menjadikan logika mantiki sebagai dasar berpikir untuk menemukan akidah, menemukan tauhid, menemukan usuluddin, menjadi pionir dan menjadi madhab teologi, madhab akidah yang banyak dikaji saat itu karena di backup oleh negara. Oke, maka di era Abbasiyah ini juga terkenal dengan era adut tadwin wa ta'lif, ya. Ada Wasil bin Atha pendiri madhab Mu'tazili, beliau menulis kitab Asnaful Murji'ah, Al-Manzilah Bainal Manzilatain, Wal Khutab fi Tauhid wal Adl. Kemudian Amr bin Abid menulis kitab Firradi alal Qadariyah. Kemudian Hisham bin Hakam dari golongan Syiah menulis kitab Al-Imamah Ar-Rad ila akhirih. Kemudian Imam Abu Hanifah dari golongan Sunni menulis kitab Al-Fiqhul Akbar wal Alim wal Muta'alim. Kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menulis kitab Al-Fiqhul Akbar. Oke, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya pada abad 132 dan 324, sangat laku keras pemikiran yang membedah tauhid,
ilmu kalam, ilmu akidah dengan menggunakan metodologi berpikir yang dipelopori oleh Mu'tazilah dan Syiah. Tapi pemenangnya sebagai madhab resmi negara Abbasiyah saat itu adalah Mu'tazilah. Maka karena Syiah dan Mu'tazilah itu sama-sama golongan madhab akidah dalam Islam yang mengagungkan logika, mengagungkan rasio untuk menemukan akidah tauhid dan usuluddinnya, maka akan kita lihat perbedaan dan persamaannya. Pertama, dalam konteks manhajut takliril aqaid ad-diniyah, dalam konteks menetapkan, memantapkan, menanam akidah dalam dada, maka baik Mu'tazilah dan Syiah itu menggunakan al-mantiki wal jidal, ilmu mantek, ilmu filsafat dan perdebatan. Namun ila anal Mu'tazilah aksaru tajarrudan min ahkamil aqli, namun Mu'tazilah itu lebih berani menggunakan logika daripada Syiah. Kan kita lihat bagaimana perbedaannya dan kenapa Mu'tazilah dikatakan sebagai lebih berani. Idza ta'arada an-naqlu wal aqlu, jika ada Al-Qur'an, ada As-Sunnah bertentangan dengan akal sehat, karena mendapatkan petunjuk dari mantek, dari filsafat, oke. Maka kalau Mu'tazilah ada mutafiq dengan nakli wal akli, maka jika Al-Quran, As-Sunnah berlawanan dengan logika akal sehat, maka tidak usah dicari jalan keluarnya. Maka langsung saja takriru ta'wilin nakli, langsung saja Al-Quran atau Al-Hadis yang tidak sesuai dengan logika akal sehat langsung ditakwil, disesuaikan dengan akal logika akal sehat. Oke. Kalau Syiah enggak, kalau Syiah jika ada Al-Quran, ada Al-Hadis bertabrakan atau berlawanan dengan logika akal sehat, atau ada logika akal sehat yang berlawanan dengan Al-Quran atau Hadis, maka Syiah memilih jalan pertama at-taufiq bainan naqli wal aqli. Jika mungkin untuk didudukkan di posisinya masing-masing, maksud dari Al-Quran, Al-Hadis seperti ini, maksud akal sehat seperti ini, maka didudukkan di dalam proporsinya masing-masing. Jika tidak mampu, tidak bisa, maka baru Al-Quran dan Al-Hadis ditakwil, ditafsiri dengan logika akal sehat. Oke, karena Mu'tazilah dan Syiah ada dua madhab akidah dalam Islam yang mengagungkan logika akal sehat, namun Mu'tazilah lebih berani daripada Syiah, maka bisa kita ketahui ada ittifaq wa ikhtilafu wijhatin nadhar dengan Mu'tazilah dan Syiah. Ada ajaran akidah, ajaran teologi yang antara Syiah dan Mu'tazilah itu sama, namun juga ada yang berbeda. Di antara yang al-muttafaq yang sama adalah nafyu ru'yatillah, baik Syiah dan Mu'tazilah berkeyakinan Tuhan tidak bisa dilihat walaupun di surga. Hudusul Quran, Quran itu makhluk. Nafyul jabar an af'alil ibadi, Tuhan tidak memiliki sangkut paut tentang pilihan dan perbuatan manusia. Waqidatul lutfi, baik Mu'tazilah dan Syiah punya akidah bahwasanya Tuhan wajib berbelas kasih kepada hambanya. Karena Tuhan wajib berbelas kasih kepada hambanya, maka wajib mewujudkan aslahi. Tuhan harus menjadikan kehidupan manusia dari tahun ke tahun menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah wa nafyu qidami sifatin ilahiyati wa anna ainud dzati. Baik Syiah dan Mu'tazilah menafikan sifat Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak punya sifat. Tuhan hanya punya zat. Selanjutnya dalam menentukan perbuatan ini baik, perkataan ini baik atau buruk, yang menentukan bukan Al-Quran, yang menentukan bukan Sunnah, yang menentukan adalah akal sehat. Dan yang ketiga adalah keadilan. Kemudian yang tidak sama konsep akidah dalam Mu'tazilah dan Syiah adalah al-imamah, perihal kepemimpinan. Yang kedua adalah al-ismah, apakah Nabi itu aman ya, terhindar dari dosa. Dan yang ketiga adalah ghaibah. Nah, selanjutnya kita memasuki tahun 260 sampai 324. Melihat Abu Hasan al-Asy'ari, mu'assisul Asy'ariyah atau madhab al-Asy'ari, yakni madhab Asy'ari ya, madhab Asy'ari. Sebagaimana madhab Asy'ari. Oke, kita ketahui sebelumnya bahwasanya di slide sebelumnya
tahun 324, ya kan 324. Oke, ketika Abu Hasan Asy'ari itu wafat adalah dikenal dengan tahun kemunduran Mu'tazilah, yang sebelumnya hampir 2 abad Mu'tazilah itu dengan logika akal sehat, mantiki falsafinya memimpin dunia Islam karena di-backup oleh dinasti Abbasiyah dan menjadi madhab akidah resmi dinasti Abbasiyah, menjadikan madhab Mu'tazilah sebagai madhab resmi negara. Namun mulai tahun 324 Hijriah, Mu'tazilah mengalami kehancuran, mengalami kemunduran, dan berganti Sunni Ahlussunnah wal Jamaah yang berjaya. Kenapa? Pertama, karena sejak 203 mulai Khalifah Mutawakkil Allah menjadi Khalifah dinasti Abbasiyah, beliau mengeluarkan maklumat pertama dalam konteks akidah, tauhid, usuluddin, jangan pergunakan metode berdebat, apalagi beradu argumentasi. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah keputusan resmi dari Al-Mutawakkil adalah meninggalkan madhab Mu'tazilah sebagai madhab resmi akidah negara, sebagaimana pernah dilakukan oleh Khalifah Ma'mun, Mu'tasim, dan Al-Wasif. Yang ketiga, dalam konteks akidah, Khalifah Mutawakkil Allah memerintahkan masyarakat awam untuk bertaklid dan pasrah kepada para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang terakhir adalah Sang Khalifah Mutawakkil Allah memerintahkan para tokoh agama ahli hadis untuk kembali menerangkan kepada masyarakat dinasti Abbasiyah akidah, usuluddin, dan tauhid berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Faktor kedua dari kehancuran Mu'tazilah, mundurnya Mu'tazilah adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang sejak kecil sampai dewasa besar dalam tradisi Mu'tazilah, keluar dari Mu'tazilah dan kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah dua faktor yang menjadi penyebab mundurnya Mu'tazilah. Oke, maka ketika Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mulai mengajarkan madhabnya, maka madhabnya terkenal dengan manhaj atau madhab Al-Asy'ari. Metodologinya adalah at-taufiq, at-tawafuq, mengintegrasikan antara metodologi nakal, yakni usulnya menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga manhajul akal. Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai fondasinya, kemudian akal sehat dan logika mantiki falsafi digunakan sebagai cara untuk membaca Al-Quran dan Al-Hadis itu. Namun posisinya tetap lebih tinggi Al-Quran dan Al-Hadis. Sepeninggal Abu Hasan Al-Asy'ari, maka ada madhab Asy'ari dikembangkan oleh ulama-ulama besar yang menolong madhab Asy'ari, menyebarkan madhab Asy'ari, diantaranya adalah Al-Qadhi Al-Baqilani, Al-Isfirayini, Abu Mansur Al-Baghdadi, Imam Haramain Al-Ghazali, Fakhruddin. Namun karena manhaj Al-Asy'ari atau madhab Al-Asy'ari ini masih menggunakan logika akal sehat, logika mantiki falsafi dalam membentuk dan menemukan akidah tidak murni kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumbernya, maka lahirlah para ulama yang mengkritik habis-habisan madhab Asy'ari. Mereka terkenal dengan golongan tekstual, nasyun, nakliyun, harfiyun dari golongan madhab Hambali. Di antaranya adalah Abu Ismail Al-Ansari, Ibnu Qudamah, Ibnu Shalah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang terakhir, maka an-nahdhu al-hadisah li ilmil kalam, maka dalam era kontemporer ini, bagaimana sih wajah akidah Islam di dunia Islam? Maka di dunia Islam, wajah dari akidah Islamiyah itu sekarang di dunia Islam keseluruhan itu yang paling besar ada 3. Yang pertama adalah madhab Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Yang kedua adalah Salafiyah. Oke. Yang ketiga adalah Syiah. Oke. Madhab Salafiyah adalah madhab nakal, madhab tekstualis. Oke. Mereka ingin mengembalikan, kalau ingin mempelajari, kalau ingin mengajarkan, kalau ingin memantapkan tauhid, ilmu kalam, dan akidah, kembalilah kepada era Rasul dan era sahabat. Gunakan Al-Quran dan Al-Hadis, jangan gunakan logika, mantiki, dan falsafi. Jadikan tauhid sebagai ilmu tauhid,
ilmu akidah, bukan menjadi ilmu kalam. Oke, apalagi ilmu filsafat. Oke, mereka terkenal sebagai para pengikut Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang kedua adalah golongan Syiah yang punya di Iran. Mereka adalah pengikut madhab Syiah al-Ithna Asy'ariyah. Dan yang terakhir adalah yang menggabungkan antara metodologi salafiyah madhabun naql atau metode madhabul aql. Mereka terkenal dengan madhab at-taufiqi al-mutawassiti, madhab yang memadukan dan moderat di antara madhab naql dan madhab aql, madhab yang hanya menggunakan Quran hadis atau hanya menggunakan logika falsafi mantiki. Mereka adalah madhab al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, pengikut madhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. Oke, terima kasih para sahabat, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.